Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya, buat saudaraku semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, rezeki banyak, hutang dilunaskan, yang lagi banyak hajat, banyak impian, semoga Allah wujudkan itu semua. Dan yang paling penting semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Ya, seperti biasa jangan lupa bersyukur. Ini juga penting teman-teman semua. Dan saya nggak pernah bosan mengingatkan setiap saya buat video, saya nggak pernah bosan mengingatkan saya secara pribadi dan buat kita semua. Ayo sama-sama kita untuk terus berlatih bersyukur kepada Allah. Banyakin syukur. Karena kalau kita ingin hidup berlimpah itu salah satu caranya adalah ya dengan banyak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah, pokoknya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena itu sudah janji Allah, ketika kita itu banyak bersyukur, insya Allah hidup kita, rezeki kita, nikmat itu akan terus ditambah sama Allah. Jadi itu ya, latih saja. Tulis doa terbaik Anda di kolom komentar sebanyaknya. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah ya Allah aku sehat. Udah, jangan pikirkan bagaimana nanti caranya apa, iya jangan, sudah lakukan saja, amalkan saja, nurut aja apa kata Allah. Kata Allah disuruh siapa orang yang banyak bersyukur maka nikmat akan kutambah. Ya sudah, kita bersyukur saja sama Allah, syukurin apa yang ada. Kita sehat, masih bisa makan, meskipun saat ini kita banyak hutang, banyak masalah, udah banyakin syukur. Ya baik teman-teman semuanya ya, seperti biasa sebelum materi ya, tetap saya informasikan ya, lagi-lagi saya informasikan yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati silakan japri saya, WA saya, kita bisa sharing, grupnya gratis, dan kita juga ada kelas online. Ya, kelas online itu berbayar ya, pastinya berbayar, dan itu kelas khusus yang buat Anda yang kepingin hutangnya lunas, dibimbing sampai hutangnya lunas gitu ya. Dibimbing siapa, gini bahasanya, gimana sih? Kalau Anda kepingin dibimbing hutang Anda sampai lunas ya, monggo ikut kelas online. Di sana kita kelas khusus, banyak teman-teman yang sudah kelas online dan Masya Allah keajaiban banyak mereka rasakan. Bagaimana caranya? Ya, di sana kita belajar, ada materi riyadhah yang itu sudah tersusun materinya, kapan ngamalin sholawat, kapan istighfar gitu ya. Kemudian ada materi-materi lain. Pokoknya insya Allah saya dan tim, termasuk nanti kita kan ada audio grup dengan kiai saya tuh, insya Allah kita pandu terus ya. Dan kita nggak ada batas 3 bulan, 2 bulan, enggak. Insya Allah kita berniat karena Allah ya, membantu teman-teman lewat ya motivasi, lewat semangat kita sama-sama berdoa sama Allah supaya hutang Anda itu cepat lunas. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini materinya tentang ya cerita-cerita tentang hutang. Sebenarnya ini saya ambil dari yang WA ke saya tentang keluhannya, bahwa ibadah sulit, khusyuk, hidup itu selalu nggak tenang karena banyak hutang, karena beban hutang, keluarga nggak harmonis, ada lagi yang dia berhutang suaminya nggak tahu, ada yang berhutang istrinya nggak tahu, jadi hidup itu berantakan, nggak tenang gitu ya. Dan memang begitulah resikonya, efek dari kalau kita banyak hutang itu ya begitu, hidup nggak tenang, nggak nyaman, siang itu rasanya gimana gitu, malam itu sulit tidur, belum lagi mikirkan kebutuhan sehari-hari, belum memikirkan cicilan hutang, mana lagi kalau nggak ada duit harus ditagih, harus dimarahin, pokoknya banyak hal. Nah, dalam keadaan seperti itu, apakah kita bisa merasakan ketenangan meskipun dilanda banyak masalah, khususnya masalah hutang? Ya, saya berkaca dari pengalaman saya bahwa kita bisa kok hidup tenang meski kita banyak hutang dan banyak masalah. Loh, dari mana jalannya gitu? Ya caranya libatkan Allah. Yang membuat kita merasa berat menjalani kehidupan ini, apakah itu kita banyak masalah, apakah masalah rezeki, masalah rumah tangga, apalagi masalah hutang, karena kita nggak melibatkan Allah. Makanya berkali-kali itu saya sampaikan, ketika kita terjebak di masalah hutang, langkah awal yang harus kita lakukan itu bukan cari solusi dulu, tapi cari Allah, datang ke Allah, kita taubat ke Allah, kita banyak istighfar, kita minta ampun. Sebenarnya itu kuncinya teman-teman semuanya. Tapi yang terjadi karena memang kebuntuan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang sudah yang sudah kuat dalam diri kita, akhirnya pun kita memaksakan pikiran kita yang terbatas ini harus banting tulang mencari sana sini, ikhtiar sana sini. Ya itu nggak salah, karena memang kita juga dituntut harus ikhtiar, harus kerja keras. Tapi langkahnya itu harus tepat dan benar menurut saya.
benar dan tepatnya itu gimana? Ya harusnya Anda datang ke Allah dulu. Kita harus memahami bahwa yang memberikan masalah itu Allah, yang punya dunia ini tuh Allah, yang bisa menyelesaikan masalah kita Allah, yang bisa melunasin hutang kita tuh Allah. Makanya langkah awalnya udah deh, solusi ntar dulu, datang aja dulu ke Allah, minta ampun sama Allah, banyak beristighfar, kita merenung kenapa hidup kita bisa terpuruk seperti ini, kenapa hutang kita kok nggak lunas-lunas, padahal kita sudah kerja, sudah berbisnis, sudah menggunakan semua potensi yang ada dalam diri kita, punya teman, membangun relasi dan segala macam yang tujuannya untuk menyelesaikan bisnis, menyelesaikan hutang, tapi kok nggak lunas-lunas. Kita introspeksi diri. Nah makanya berkali-kali saya sampaikan, jangan cari solusi dulu toh. Jangan. Datang ke Allah dulu, minta ampun dulu sama Allah, banyakin istighfar. Insya Allah dengan Anda terus beristighfar, minta ampun sama Allah, ketenangan itu akan dihadirkan sama Allah. Karena yang paling kita harapkan ketika kita itu sedang dilanda banyak masalah, apalagi masalah utang, itu fokusan kita itu bagaimana bisa menciptakan ketenangan hati dulu, ketenangan hati dan ketenangan pikiran. Nah, apakah bisa kita meraih ketenangan itu? Bisa, meskipun kita tertekan, meskipun kita banyak utang, bisa. Caranya bagaimana? Ya datangin, dekatin, panggil yang bisa menciptakan ketenangan itu. Siapa? Allah. Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Hanya orang-orang yang mengingat Allah, hati akan tenang. Di luar dari itu tidak ada, teman-teman semuanya. Dan saya sudah alami itu. Makanya ketika Anda sedang terpuruk masalah utang, Anda kebingungan, Anda ketakutan gitu ya, Anda benar-benarlah berjuang untuk mendekatkan diri sama Allah supaya ketenangan itu dihadirkan, dan petunjuk solusi itu akan dikasih, diberi, ditunjukkan sama Allah ketika hati dan pikiran kita tenang dulu. Gimana kita mau dapat solusi, gimana kita mau dapat keajaiban, dapat pertolongan Allah sementara hati kita itu nggak tenang, kemerungsung, kita ketakutan, kita was-was. Ya wajar dan normal, karena memang kita ini kan manusia itu sifatnya keluh kesah, takut, cemas. Tapi kita kan punya Allah, yang Allah itu bisa melakukan apapun yang Dia mau, termasuk membuat diri kita tenang. Makanya fokusan awalnya itu cobalah berusaha untuk menenangkan diri dulu, meskipun kita tertekan, meskipun kita merasa kebingungan, cemas, takut. Tapi cara terbaiknya itu ya harus menciptakan ketenangan dulu. Tenang dulu kitanya. Insya Allah ketika tenang itu nanti kita bisa berpikir jernih. Nanti lewat kejernihan pikiran dan hati kita itu nanti Allah akan berikan signal, berikan petunjuk, kamu harus begini, kamu harus lakukan ini. Atau bisa jadi datang bantuan dari teman, dari sahabat yang kita itu nggak duga-duga gitu ya, nggak pernah berpikir. Hanya dengan itu teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda lagi terpuruk masalah utang, itu target awal Anda bagaimana Anda bisa menciptakan ketenangan dulu, hati dan pikiran dulu. Caranya itu tadi, Anda perbaikin ibadah, banyakin minta ampun nih sama Allah. Ibadah-ibadah itu diperbaikin, sholat wajibnya ditata, kemudian sholat sunat itu dihidupkan, baca Quran, kemudian sholat tahajudnya, sholat duhanya itu harus ditingkatkan, supaya dengan ibadah yang kita lakukan itu ketenangan dihadirkan sama Allah. Dengan ketenangan itu nanti petunjuk jalan keluar itu akan dibuka sama Allah. Tapi kalau kita langsung berpikirnya pada aduh gimana nih ya, gimana bingung ya, ini yang sering WA ke saya ini ya, Pak Ustadz gimana ya, nanti siang harus bayar jam 12, saya ditunggu harus ada uang 1 juta misalnya. Itu yang WA saya banyak, sementara saya nggak punya uang. Saya memahami bahwa dengan kondisi seperti itu pasti takut, pasti cemas, takut dimarahi, takut dipermalukan. Harusnya kan kita ini udah tahu ya bahwa nanti siang tuh misalnya jam 12 harus ada uang, sementara kita pagi ini nggak pegang uang. Ya udah, ya dengan rasa ketakutan, kecemasan itu coba paksakan diri datang ke Allah dulu. Kan di sana itu masih kita bisa sempat sholat duha, kemudian kita sempatkan lagi ya bisa sholat hajat, minta petunjuk sama Allah. Yang penting langkahnya itu ke Allah dulu. Perkara nanti jam 12 kita dapat uang atau enggak itu nanti, yang penting kita lapor ke Allah dulu. Bagaimana kita bisa menenangkan hati dan pikiran dulu, kita berzikir sama Allah, kita minta ampun sama Allah, kita benar-benar merengek ke Allah, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Nah setelah itu baru kita pasrahkan ke Allah, bergerak, berikhtiar, bisa ya ikhtiar boleh
ketemu kawan, mungkin dia ada kelebihan rezeki kita pinjam uang, atau kita bisa cari kerja tambahan. Yang penting ke Allah dulu gitu loh. Dan insya Allah ketika kita ke Allah dulu, justru kadang-kadang itu keajaiban sering terjadi ya, termasuk saya dulu gitu ya. Padahal udah mentok nih, nggak ngerti lagi harus berbuat apa, sementara harus bayar tagihan hutang di siang itu juga. Tapi karena memang ketakutan dan kita pun sudah berikhtiar ke sana sini nggak ketemu, akhirnya datang ke Allah, sholat, minta ampun, banyak istighfar, banyak berzikir, merengek ke Allah. Alhamdulillah tiba-tiba yang nagih nggak datang, atau yang nagih itu lembut hatinya. Itu kan termasuk pertolongan. Nggak serta-merta keajaiban dan pertolongan Allah itu sesuai apa yang kita pikirkan dan harapkan, nggak begitu. Yang penting kita ke Allah dulu deh. Nah, jadi intinya ketika Anda sedang terpuruk masalah hutang dan Anda kebingungan, fokus awalnya tuh fokuslah pada menciptakan ketenangan hati dulu. Insya Allah dengan begitu petunjuk Allah nanti akan datang, solusi keajaiban itu akan dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kuncinya. Jangan pikirkan solusi dulu, tapi jangan cari solusi dulu, tapi cari Allah dulu. Datang ke Allah dulu, merengek ke Allah dulu, minta ke Allah. Baru setelah itu kita bergerak mencari ikhtiar dunia gitu ya, bekerja kah atau minta tolong yang lainnya. Itu teman-teman semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.